Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirma Sari dengan NPM 24782067 dari kelas TRI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on paket Tracer 518, paket Tracer configure number dan standar IP versi 4 ACL. Di sini kita sudah disediakan addressing table ya, paket Tracer configure number standar IP versi 4 ACL. Addressing table di sini gunanya untuk sebagai acuan konfigurasi kita. Ini interface-nya, IP address-nya, sampai MS dan network gateway-nya untuk device yang akan kita konfigurasi. Sebelum saya melakukan konfigurasi pada device yang sudah disediakan di sini, saya akan menjelaskan dulu pemahaman dasar mengenai paket Tracer configure number standar IP versi 4 ACL ini, ACLS ini. Jadi aturan evaluasi ACL, yakni yang pertama, router itu membaca baris demi baris dari atas ke bawah, yakni top down approach. Begitu sebuah paket cocok atau match atau matching ya dengan satu aturan baik DNI maupun permit, router langsung mengeksekusi tindakan tersebut dan berhenti mengevaluasi baris paling bawahnya. Selanjutnya, MPC DNI any di akhir setiap ACL Cisco itu selalu ada aturan tak terlihat yang berbunyi DNI any atau tolak semua paket. Oleh karena itu, kita memblokir jaringan tertentu dan kita wajib menulis permit any setelahnya agar lalu lintas data dari jaringan lain itu tidak ikut terblokir secara tidak sengaja. Selanjutnya, penempatan standar ACL. Itu standar ACL hanya memeriksa IP asal atau source IP tanpa memperdulikan jenis protokol atau pertujuan. Karena keterbatasan ini, aturan baku Cisco menyatakan bahwa standar ACL harus diletakkan sedekat mungkin dengan tujuan, yakni close to the destination. Nah, jadi itulah mengapa ACL itu dipasang pada interface gigabit internal 0/0. Outbound memiliki R2 dan R3. Selanjutnya di sini saya akan mulai konfigurasi. Yang pertama di sini kita ke part 1 dulu, plan and ACL implementation, yakni rencana dan pengujian tes awal atau baseline test. Jadi sebelum mengaktifkan keamanan, kita akan melakukan pembuktian bahwa jaringan saat ini tuh terhubung secara penuh atau full connectivity. Jadi di pertama kita ke PC 2 dulu. Lalu kita di sini akan ping 192.168.20.254. Oke. Oke, sukses ya di sini. Sukses. Lalu kita ke PC 1, itu tadi PC 2, sekarang kita ke PC 1. Ini kita ping 192.168.30.10. Cuma sekali aja ya RTO nya, sisanya sukses. Jadi kedua ping ini berhasil atau sukses mendapat respon dari platform. Oke, selanjutnya kita ke part yang kedua. Evaluate to network policy and plan ACL implementation. Jadi konfigurasi penerapan dan verifikasi ACL. Yang pertama, kita akan konfigurasi standar ACL pada router 2. Oke, jadi kita kasih akses list 1 DNI 192.168.11.0. Oke, 0 0 0 00255. Lalu akses list 1 permit any, lalu interface-nya gigabit 0/0,
lalu IP akses grup 1 alt n. Kita lihat dulu di sini sudah 50%. Oke, sudah 50%. Jadi pertama kita mengimplementasikan kebijakan keamanan pada router 2. Jadi kita akan membuat number standard access list menggunakan nomor 1. Lalu perintah pertama kita akses list 1 Denny 192.168.11.000.255. Jadi kita di sini memasukkan IP network dari PC 2 beserta wildcard mask-nya yakni 000.255. Jadi kebalikan dari subnet mask /24, dan baris ini gunanya untuk memblokir seluruh komputer yang berasal dari segmen LAN 2 agar tidak bisa masuk ke area web server. Selanjutnya, karena Cisco menerapkan aturan implicit Denny di akhir baris secara otomatis, jika kita tidak menambahkan apa-apa lagi, maka PC 1 dan PC 3 juga akan ikut terblokir secara permanen. Maka dari itu kita wajib mengetik perintah penyelamatan yakni access list 1 permit any untuk mengizinkan paket dari jaringan manapun selain LAN 2. Yang terakhir ada access list 1 permit any untuk yang terakhir itu ada access list. Jadi ini tidak akan bekerja jika hanya disimpan di memori. Jadi kita harus menerapkannya pada interface fisik tempat paket data tersebut akan keluar, jadi menuju web server. Jadi kita masuk ke gigabyte internet 0/0 dan menantikan IP akses grup 1 out. Karena kata kunci out atau outbound berarti router akan memeriksa paket tepat pada saat paket tersebut ingin keluar meninggalkan port gate 0/0 menuju switch dan web server. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yakni konfigurasi standar ACL pada router 3. Jadi di jaringan PC 1 itu kan 192.168.10.0/24 ya. Terus dilarang berkomunikasi dengan PC 3 192.168.30.01, tetapi lalu lintas lain diperbolehkan gitu. Jadi kita ke router 3 dulu, config, lalu kita akses 1 Denny 192.168.10.0 234 Oke, lalu akses list 1 permit any, lalu kita masuk ke interface G0/0, lalu IP akses grup 1 out. Kita lihat di sini kompleksinya berapa, sudah 75%. Kita N, kita WR. Jadi kita sekarang di router 3. Di router 3 ini kita memenuhi kebijakan kedua, yakni kita akses 1 Denny, akses permit any, lalu oke. Jadi kita di sini di router ketiga itu kita memotong akses dari PC 192.168.10.01 agar tidak bisa mengirimkan pesan apapun ke area internal LAN 3. Jadi sesuai aturan penerapan standar ACL, kita pasang aturan ini R3 karena R3 merupakan gerbang terakhir sebelum paket menyentuh PC 3. Kan kita lihat dulu. Nih PC 3-nya ya, di sini R3-nya. Jadi di mode konfigurasi global, kita ketik akses list 1 Denny 192.168.10.000.255, kemudian kita amankan lalu lintas normal lainnya dengan perintah akses list 1 permit any. Jadi untuk mengaktifkannya, kita masuk ke interface yang mengarah langsung ke LAN 3, yaitu interface gigabyte internet 0/0. Lalu diterapkan filternya secara keluar dengan mengetik IP akses grup 1 out. Jadi mulai detik ini, setiap ada paket dari arah luar yang ingin menuju PC 3,
itu R3 akan memeriksa IP asalnya terlebih dahulu. Dan jika terdeteksi berasal dari jaringan 192.168.10.0, paket itu akan langsung dibuang atau drop. Atau kita drop. Selanjutnya kita ke langkah 3, itu verify ACL, configuration and fungsional, yakni verifikasi fungsional keamanan. Jadi uji pembuktian akhir. Kita cek rasa dulu karena ini masih 70. R3 ACL1. Jadi yang kurang ini. Yang pertama akses lensa. Oh ini, sorry, salah ini. Kita R3 ACL1, R3 ACL1. Sama sih. Oh, nambah ya konveksinya ya. Coba. So access is ada 30 ya. Oh salah ini, salah 10 ini aturan 1. Iya.
masuk dulu ke ini salah 182 harusnya 192. Sebentar. Oke, kita perbaiki ya kesalahan ini. Di router 3 kita ke IP access list standar 1, kita 0, 10, 0, 30, lalu 192, 168, 168, 10, 0. Oke, klik konfigurasinya sudah 100%. Sekarang kita coba coba dulu dari 9, 168, 10, 10 isi 1 ke 11, 10 isi 1 isi 2 isi 1. Sukses ya. 1 isi 2 sukses, lalu isi 1 pilot ya, karena kan tadi kan masih bolehin. Oke, mungkin sekian pembahasan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.